Assalamualaikum. Tadi kita sudah belajar pembelajaran 4. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 5 ya. Sudah siap? Di sini ada sebuah percakapan antara Benny dan teman-teman. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Di sini ada sebuah percakapan antara Benny, Ibu, dan Udin. Benny mengetuk pintu. "Selamat sore, Bu." Ibu membukakan pintu. "Selamat sore juga, Benny. Silahkan masuk." Benny, "Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu." Ibu, "Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan." "Udin, ini Benny sudah datang." Udin, "Benny datang." "Iya, Bu, aku sudah siap." "Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang?" Benny, "Baiklah, ayo." Benny dan Udin, "Ibu, kami berangkat dulu ya." Ibu, "Ini tidak minum dulu." Benny, "Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu." Ibu, "Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya." Benny dan Udin, "Iya, Bu." Setelah kita membaca percakapan, di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan ini ada di percakapan yang tadi sudah kita baca ya. Nomor 1, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Yaitu Benny dan Udin akan bermain ke rumah Edo. 2, bagaimana cara Benny bertamu? Caranya sopan ya. Benny tahu akan tata cara bertamu. 3, bagaimana sikap Benny menurutmu? Sangat baik ya, karena Benny mengikuti aturan bertamu. 4, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Sebelum berangkat ke rumah Edo yaitu berpamitan dulu kepada Ibu Udin. Amatilah gambar berikut. Lihat gambarnya ya. Di sini ada permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman, yaitu permainan tarik-tarikan. Anak-anak pernah mencobanya tidak? Kalau belum, boleh dicoba ya permainan ini, tapi diawasi oleh orang tua. Nah, setelah anak-anak coba permainan tarik-tarikan, bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Seru? Rame? Menyenangkan ya pastinya. 2, bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Yaitu saling berpegangan tangan, kemudian tarik-tarikan terhadap lawan kita. Apa saja aturan dalam bermain tarik-tarikan? Aturannya, tidak boleh berpindah tempat atau tidak boleh curang. 4, apa pengalamanmu yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Apa ya kira-kira yang paling berkesan? Misalnya, saya selalu menang setiap bermain tarik-tarikan. Atau saya kalah dalam bermain tarik-tarikan. Gunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas.
Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Selanjutnya, di sini ada sebuah gambar dan 4 pertanyaan. Kita amati dulu gambarnya ya. Kemudian kita jawab nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Benny dan teman-teman berpamitan kepada keluarga Edo. 2. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Iya, pernah. 3. Kapan kita harus berpamitan? Ketika kita akan berpergian. 4. Menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Karena kita harus meminta izin dan meminta doa keselamatan. Selanjutnya, ayo berlatih. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sikap menyapa dengan senyum. Beri centang sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Pamit ketika hendak pergi. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Bermain sampai larut malam. Sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Duduk dengan sopan. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Pembelajaran 6. Ayo mengamati. Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Di sini ada kolom. Kita cari ya. Kita bantu Benny menemukan nama-nama benda. Pertama, sapu. Kedua, meja. Ketiga, air. Keempat, udara. Kelima, boneka. Nah, di sini tuliskan kata-kata yang telah ditemukan pada kolom berikut. 1. Kata bendanya sapu. Wujudnya padat. Kegunaannya untuk menyapu. 2. Kata bendanya meja. Wujudnya padat. Kegunaannya untuk meletakkan benda. 3. Kata bendanya air. Wujudnya cair. Kegunaannya bisa untuk minum, untuk mandi, dan lain-lain. 4. Udara. Wujudnya gas. Kegunaannya untuk bernapas dan untuk mengisi ban kendaraan. 5. Kata bendanya boneka. Wujudnya padat. Kegunaannya untuk bermain. Selanjutnya di sini ada sebuah percakapan antara ibu dan Benny. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Ya, benar sekali, Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Apa isi percakapan di atas?
yaitu tentang manfaat aturan bagi kita. Mengapa kita perlu mematuhi aturan? Tadi sudah ya, dari percakapan antara Ibu dan Benny, apa? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Selanjutnya, tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut. Kita lihat gambarnya ya, yang pertama, Benny sedang bermain sepeda kebut-kebutan ya. Bermain sepedanya kebut-kebutan. Pendapatku gimana? Sebaiknya Benny bermain sepeda, tidak perlu kebut-kebutan karena membahayakan Benny dan orang lain. Benny tidak mematuhi aturan. Gambar yang kedua, sedang membuang sampah sembarangan ya. Pendapatku, seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Berarti ini tidak mematuhi aturan. Nah, di sini ada lagi gambar ya. Sedang memasak. Pendapatku, kalau gambar ini di aturan ya, mereka bekerja sama, saling membantu juga. Kemudian gambar yang keempat, merapikan tempat tidur. Pendapatku, baik ya ini mematuhi aturan karena setelah bangun tidur wajib membersihkan tempat tidur. Kemudian tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Manfaat mematuhi aturan, akan disiplin dan hidup akan teratur. Akibat tidak mematuhi aturan, ini kebalikannya ya, tidak disiplin dan hidup tidak teratur. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam tiga dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Penyelesaian banyak dus sama dengan 3. Setiap dus berisi 8 buku. 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny sebanyak 24. Ya, ini ada soal matematika lagi ya, 5 soal. Kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Berarti 8 dikali 10. 8 kantong kelereng dikali 10 kelereng. Atau sama dengan 10-nya ditambah sebanyak 8 kali. Berarti sama dengan 80. 8 dikali 10, 80. Nomor 2. Di atas meja terdapat 6 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Berapa banyak apel seluruhnya? 6 dikali 4. Sama dengan 4-nya ditambah sebanyak 6 kali. Sama dengan 24. Nomor 3. Ibu membeli 4 kotak kue. Setiap kotak berisi 8 kue. Berapa banyak kue yang dibeli ibu? 4 dikali 8. Atau 8-nya ditambah sebanyak 4 kali. Sama dengan 32. Nomor 4. Di atas rak ada 3 kotak pensil. Setiap kotak berisi 7 pensil. Berapa banyak pensil semuanya? 3 dikali 7 sama dengan, atau 7-nya ditambahkan sebanyak 3 kali. Sama dengan berapa? 3 dikali 7? 21. Nomor 5. Udin memetik jambu lalu dimasukkan ke dalam 6 keranjang. Setiap keranjang berisi 8 jambu. Berapa banyak jambu yang dipetik Udin? 6 dikali 8. Atau 8-nya ditambah sebanyak 6 kali. Berapa hasilnya? 6 dikali 8? 48. Ada latihan soal halaman 97. Kalian kerjakan tabelnya ya. Nama-nama bendanya bisa dilihat
di gambar yang ada di samping ini. Ada meja, sapu, lemari, dan lain-lain. Wujudnya seperti apa? Wujudnya padat, cair, atau gas. Halaman 105, nomor 1 dan nomor 2 saja. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.